Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya, berjumpa lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas seputar gangguan asam lambung, kemudian anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih, kemudian GERD dan psikosomatik. Nah seperti itu teman-teman. Untuk yang baru subscribe seperti biasa, tolong di subscribe ya channel saya, channel Jona Anseti Bang Nugraha ya. Dan jikalaupun memang bermanfaat, tolong di share dan bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Dan sekali lagi saya berbicara di sini hanya sedikit memberikan motivasi, dorongan ya teman-teman. Kemudian arahan ya, sepengalaman saya sendiri terkena apa itu anxiety disorder ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin bisa saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua ya, amin. Karena sekali lagi saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Di sini saya berdiri hanya seorang yang pernah mengalami kecemasan yang berlebih, anxiety disorder. Bukan kecemasan yang biasa ya, normal, tetapi kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya mohon tonton videonya ya, mohon tonton dari awal sampai akhir ya. Karena siapa tahu setiap bagian per bagian ataupun menit per menit ada hal yang mungkin bermanfaat untuk kalian petik ataupun ambil ya, dan bisa kalian praktekkan, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada ya teman-teman, seperti itu, amin. Nah kemudian tolong di like jika memang kalian suka dengan video saya ya teman-teman, dan alangkah baiknya juga tolong bagikan juga ya kepada orang-orang yang membutuhkan ya, jikalau memang bermanfaat. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa teman-teman, seperti itu. Dan terima kasih yang sudah subscribe, sudah 1100 sekian ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe. Mudah-mudahan apa yang mungkin kalian berikan ya, kebaikan melalui subscribe, mendukung ya, setidaknya channel saya berkembang ya teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang mungkin masih di dalam tahap penyembuhan, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya, apapun itu penyakitnya, amin ya robbal alamin. Nah baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar ya. Teman kita di situ ada yang bertanya ya teman-teman. Dan mohon maaf untuk yang bertanya ya, banyak bertanya di situ. Mohon maaf, saya bahas satu persatu ya teman-teman, karena durasinya itu ya terlalu panjang juga jika diceritakan juga, seperti itu teman-teman. Dan insya Allah saya akan jawab. Nah di kolom komentar ada yang bertanya mengenai intinya kumat di jalan, seperti itu. Jadi ada yang bertanya, kalau misalkan naik motor ataupun naik kendaraan mobil ya teman-teman, apalagi kalau dalam keadaan macet ya di jalan ya teman-teman, ataupun lampu merah, itu takut kumat, takut panik dan lain sebagainya, seperti itu. Nah ini pembahasan yang mungkin sebenarnya sudah saya bahas ke belakang ya teman-teman. Sebenarnya tinggal tonton video saya ke belakang, yang di situ cari saja channel Jona Anseti Bang Nugraha, solusi atau takut berpergian ya, takut keluar rumah kalau nggak salah itu. Ditonton saja ya teman-teman, di situ ada. Nah baik, saya ambil pertanyaan itu dan insya Allah saya jawab sekemampuan saya teman-teman, dan sebisa saya ya teman-teman, dan sepengalaman saya sendiri ya, seperti itu. Orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ya, ataupun serangan panik dan lain sebagainya, itu ada yang termasuk golongan takut keluar rumah, ada yang termasuk takut berpergian, takut naik kendaraan, motor maupun mobil, seperti itu. Nah di sini termasuk saya sendiri ya teman-teman. Pada waktu itu saya pun tidak dipungkiri dan terus terang jujur, saya pun merasakan itu, mengalami itu juga ya teman-teman, seperti itu. Karena
Apa? Yang pertama yaitu karena kurangnya pengetahuan ya teman-teman, kurangnya ilmu teman-teman, kurangnya pengetahuan tentang apa itu anxiety disorder ya, apa itu kecemasan berlebih, kemudian apa itu gangguan pada asam lambung dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah, saya belajar dari itu semua, saya mencari ya, maksud di sini saya mencari bukan dalam arti googling ya, di Google ya, takut keluar rumah ataupun ini penyakit apa. Saya tidak terlalu di searching ke sana, karena mengapa? Di situ karena banyak berita-berita yang ya mungkin di dalam googling itu tidak semuanya positif, hal positif ya. Terkadang ada hal yang negatif ya teman-teman, yang membuat kecemasan kita semakin tinggi, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya mencari baik dari buku ya teman-teman, kemudian dari mentor-mentor yang ada di YouTube ya, seperti itu, yang kemudian dari orang-orang yang pernah mengalami semacam ini ya teman-teman, seperti itu. Diulik dan emang kebanyakan mayoritas orang yang anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini salah satunya emang takut keluar rumah, takut naik kendaraan motor ataupun mobil, kemudian kendaraan umum ya, seperti itu. Nah, terus terang untuk saya sendiri, mengapa dulu saya takut ya untuk berpergian ya di motor ataupun di mobil juga, seperti itu teman-teman. Jadi di situ ada rasa, mungkin bisa dikatakan rasa trauma. Waktu itu kurangnya sepengetahuan, kurangnya atau minimnya pengetahuan tentang ini ya, anxiety disorder ini, dan dianggap ini penyakit apa, kok kayak gini. Nah, pada suatu ketika saya naik motor, padahal dalam keadaan berdua, bahkan saya dibonceng ya teman-teman sama saudara saya di belakang ya. Nah, saudara saya yang bawa motor waktu itu. Di situ lumayan perjalanan ya waktu itu, dan waktu itu memang bener 20-30%an lah masih dalam keadaan ansi, yang mungkin belum tahu ini ansi atau belum tahu ini bahwa ini adalah gangguan seperti itu ya teman-teman. Pada waktu itu 20-30%an waktu itu belum pulih normal ya waktu itu, terus terang. Nah, singkat cerita, pas di perjalanan ya, di tengah perjalanan merasa nggak nyaman ya, pikiran mulai ngaco, terus terasa angin tuh terasa masuk gitu, benar-benar nggak nyaman di dada gitu. Kemudian pikiran ngaco, kayak kemudian ulu hati perasaan tuh kayak yang kalau naik roller coaster ya, kalau misalkan dari ketinggian gitu ya, ke bawahin, apalagi kalau lagi di turunan ya, bawa naik motor di turunan gitu, terasa disekalin gitu, set, ini terasa lenyap gitu ya, kalau bahasa Sundanya lenyapan, atau ininya terasa pokoknya gitulah, nggak nyaman banget di perasaan seperti itu. Nah, di situ mulai timbul sensasi ya teman-teman, perut gak nyaman, ulu hati gak nyaman dan lain sebagainya, dan situ mulai tremor. Nah, di situ ya terjadi serangan panik, gemetar, tremor, kadang-kadang pikiran kesana kemari ya, nggak nyaman di perut, nggak nyaman dan lain sebagainya. Itu waktu benar-benar saya tidak paham ini apa, ini gangguan apa, waktu itu bertanya-tanya seperti itu. Nah, tidak dipungkiri ya, saya pun pernah merasakan seperti itu, dan mungkin itu ada rasa trauma ya, takut terulang ya. Kalau misalkan saya itu traumanya di situ, kalau misalkan naik kendaraan, naik mobil, motor ataupun itu, saya takutnya itu kembali, rasa itu takut terulang lagi gitu ya, rasa panik itu takut datang lagi. Dan ketika mau berangkat ya, kadang-kadang pikiran negatif itu muncul. Aduh, nanti di jalan takut kayak gini, aduh di jalan takut kayak kemarin lagi, aduh nanti di sana takut pingsan, nggak ada yang nolong dan sebagainya, aduh nanti kalau saya serangan panik nanti malu banyak orang dan lain sebagainya. Itu pikiran yang
sangat mengganggu ya teman-teman, pada waktu itu sangat mengganggu. Nah, namun di situ saya mencari ilmunya, kemudian mencari pengetahuan apa gangguan ini dan lain sebagainya, apa itu asam lambung, apa kaitannya asam lambung dengan kecemasan berlebih ya teman-teman, apa kaitannya kedua itu dengan psikosomatik dan GERD ya teman-teman, seperti itu. Saya cari tahu seperti itu, bahkan sampai di YouTube pun ya banyak mentor lah teman-teman, dan banyak orang yang memang pernah mengalami seperti itu dan sama seperti itu. Tetapi saya mengingatkan lagi kepada kalian, saya pun dulu tidak apa namanya diagnosa sendiri ya teman-teman bahwa ini adalah penyakit kronik. Tidak, saya pun pergi dulu, periksa dulu EKG ya, kemudian paru, lab darah ya teman-teman, seperti itu, dan dinyatakan ya mungkin hanya asam lambung ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di situ saya cari tahu asam lambung apa hubungannya dengan rasa panik. Oh, ternyata hubungannya ada dengan rasa panik, cemas, dan mengakibatkan terjadinya apa namanya gangguan pada tubuh juga, seperti itu teman-teman. Nah, di situ saya tidak panjang lebar tentang pengetahuan itu, langsung saya mencari ke solusinya. Jikalaupun saya begini harus bagaimana? Jikalau saya lagi panik saya harus gimana? Terapinya pun harus seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, tadi cerita saya sudah disampaikan. Kalau saya ya lebih ke takut si serangan panik itu datang. Kalau saya ke sana takut di jalan kenapa, takut di sana nanti gini dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu. Nah, kemudian kesini belajar untuk membiasakan ya teman-teman, tidak apa namanya dengan jarak yang mungkin jauh, tidak mungkin hanya 3 kilo 4 kilo ya teman-teman. Belajar dulu, diantar dulu sama siapalah, seperti itu. Kalau ada teman, sama teman yang sejalan tapi dengan kita teman-teman, seperti itu. Jadi bertahap 5 kilo 6 kilo 7 dan terus dan sebagainya. Mungkin di situ 1 hari 2 kali 3 kali ada mungkin sensasi lah nggak nyaman, tetapi kalau dipaksakan itu nanti juga akan terbiasa ya. Terbiasa, kita bisa itu karena terbiasa juga ya teman-teman, karena itu lebih di mental sih teman-teman, seperti itu. Jadi terus mungkin apa itu solusinya bang? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu di kolom komentar. Ya, tidak dipungkiri ya teman-teman, selain jaga pola makan, pola hidup, pola pikir, kemudian merubah sifat ya, tetapi pola terapi juga ya, disebutnya eksposur. Apa itu eksposur terapi ya? Terapi di luar ya teman-teman, seperti itu. Emang wajib ya dibiasakan lagi ya teman-teman, seperti itu. Biasakan, nanti juga akan terbiasa. Nah, intinya ya kuncinya seperti itu ya, dilakukan, dilawan. Yang tadinya takut, minder gini gitu ya, obatnya hanya apa yang mungkin kita takuti, kita hadapi ya teman-teman, seperti itu. Dan dibarengi dengan rasa gembira, rasa bahagia, karena kita bermain kebanyakan di perasaan. Kebanyakan perasaan gak nyaman, gelisah, cemas, was-was ya. Lawannya itu adalah kenyamanan, enak gitu, hati tenang, tentram, seperti itu. Bagaimana caranya? Ya lakukan aktivitas sehari-hari kita yang membuat kita lebih nyaman. Balik lagi ya, kemarin saya sudah sampaikan, yang suka menanam tanaman sok lakuin lagi dulunya. Kalau misalkan yang suka berternak, sok lakuin lagi berternak. 1-2 hari emang ngerasa nggak nyaman, sensasi nggak nyaman, tetapi emang itu harus dibiasakan lagi supaya terbiasa. Nanti juga bisa teman-teman. Yang takut ya keluar rumah, yang takut jalan ini itu dan lain sebagainya, ya kuncinya yaitu ya dilawan gitu ya teman-teman. Jadi dijalani gitu ya, nanti juga terbiasa, seperti itu. Dibarengi dengan pola sifat juga kita ya teman-teman, kemudian pola makan hidup ya, pola pikir, seperti itu. Dan hidup kita yang tadinya misalkan selalu begadang malam, ya usahakan untuk
apa namanya, tinggalkan dulu seperti itu. Itu sih teman-teman yang mungkin menurut saya hanya apa namanya, melalui pengalaman saya itu sendiri ya. Dibiasakan lagi, nanti juga terbiasa. Nanti takut ada ini, takut ini. Jangan lu takut-takut, yang penting kalian sudah makan, sudah minum, jalan ya teman-teman, seperti itu. Jadi dijalanin, nanti juga terbiasa. Emang pertama itu memang nggak nyaman banget, nggak ada, terasa berat, nggak nyaman lah pokoknya, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sudah 15 menit dan eh, jikalaupun memang ada yang bertanya lagi, sok diisi di kolom komentar, dan mohon maaf saya hanya bisa jawab satu persatu dulu ya, karena durasi satu pertanyaan pun sudah 15 menit juga ya teman-teman, seperti itu. Dan insya Allah lain kesempatan saya akan jawab, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, dan di akhir video saya selalu mengucapkan atau berdoa ya kepada kalian, apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, amin ya robbal alamin teman-teman. Dan selalu semangat dan tetap semangat, itu intinya, kuncinya. Lakukan, praktekan ya teman-teman. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.